Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Lukas 24 ayat 30 hingga 31. Shalom saudara dan saudari di channel yang dikasihi. Hari ini saya ingin mengungsikan renungan yang terlintas di pikiran apabila mendengar sabda, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Sudah semestinya itu ialah perayaan Ekaristi di mana kita menerima tubuh dan darah Kristus yang nyata. Namun saudara-saudari, persoalannya, mengapakah kita perlu menghadiri misa kudus ataupun merayakan perayaan Ekaristi setiap minggu? Adakah Kristus benar-benar hadir semasa pemecahan roti serta adakah itu benar-benar merupakan tubuh dan darahnya? Di sini saya ingin mengungsikan 3 sebab mengapakah kita perlu menghadiri misa kudus ataupun merayakan perayaan Ekaristi setiap minggu. Yang pertama ialah karena taat dan patuh kepada perintah Kristus. Ketaatan kita untuk menjalankan semua perintah Kristus adalah merupakan tanda kematangan kerohanian dari seseorang dan sebaliknya, kemampuan untuk menjalankan semua perintah Kristus hanya dapat terjadi dengan bantuan rahmat Allah. Selain perintah untuk melakukan evangelisasi dan membaptis seluruh bangsa, Kristus menginginkan agar kita dapat melakukan dan mengajarkan semua orang untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Kristus. Khususnya daripada firman, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lukas 22 ayat 19. Katekismus Gereja Katolik ada menyatakan perintah Yesus untuk mengulangi perbuatan dan perkataannya sampai ia datang kembali. 1 Korintus 11 ayat 26 mengkehendaki tidak hanya mengenangkan Yesus dan apa yang telah ia lakukan. Perintah itu juga bertujuan agar para rasul dan para penggantinya merayakan secara liturgis kenangan akan Kristus, hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, dan akan pembelaannya bagi kita di depan Bapa. KJK 1341. Sebab yang kedua pula ialah Ekaristi adalah perintah Kristus yang penting dan yang terakhir. Semua perintah Kristus adalah penting, namun perintah untuk merayakan Ekaristi seperti memakan tubuhnya dan minum darahnya adalah sungguh amat penting karena menyangkut keselamatan kita. Rasul Yohanes menuliskan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Yohanes 6 ayat 54. Di sini Katekismus Gereja Katolik mengajarkan, karena Tuhan mengasihi murid-muridnya, ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Karena Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini dan kembali kepada Bapa, maka pada waktu makan ia membasuh kaki murid-muridnya dan memberi kepada mereka perintah cinta kasih. PDK Yohanes 13 ayat 1 hingga 17. Untuk meninggalkan bagi mereka suatu jaminan cinta kasih ini dan mengundang mereka mengambil bagian dalam Paskahnya, ia menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan kematian dan kebangkitannya dan menugaskan rasul-rasulnya. Waktu itu ia tabiskan sebagai imam-imam perjanjian baru. Konsili Trente DS 1740 untuk merayakannya sampai ia datang kembali. KJK 1337. Yesus melanjutkan dengan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Terimalah, makanlah,
inilah tubuhku. Perkara yang sama, Yesus lakukan untuk menegaskan bahwa anggur yang telah dia berkati kemudian menjadi darahnya. Setelah mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada para rasul, dia berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku." Matius 26 ayat 27 hingga 28. Namun, Yesus tidak hanya menunjukkan bahwa dia mengubah roti menjadi tubuhnya dan anggur menjadi darahnya. Dia menginginkan agar para murid menyantap dan meminumnya karena darahnya adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28, Lukas 22 ayat 20. Ini akhirnya mulai tersingkap di malam sebelum Yesus menderita sengsara, yaitu dalam perjamuan kudus. Sebab yang ketiga pula ialah karena gereja perdana awal, Bapa Gereja, sepanjang sejarah kehidupan gereja, dan semua umat beriman yang percaya setia berpegang dalam melakukan pesan Yesus. Seperti yang ditulis dalam Katekismus Gereja Katolik, warga Kristen biasanya berkumpul pada hari pertama dalam minggu, artinya pada hari Minggu, hari kebangkitan Kristus, untuk memecahkan roti. Sampai sekarang perayaan Ekaristi dilanjutkan dengan cara yang sama, sehingga dewasa ini ditemukan di mana-mana di dalam gereja dengan kerangka dasar yang sama. Ia tetap merupakan inti kehidupan gereja, KJK 1343. Jemaat perdana awal merayakan Ekaristi, di mana di dalam Kisah Para Rasul dituliskan mereka yang merujuk kepada orang-orang yang percaya dan telah dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Itulah 3 sebab mengapa kita perlu menghadiri Misa Kudus ataupun merayakan perayaan Ekaristi setiap minggu. Persoalannya, adakah kita dapat mengenal dan melihat hadirat dan wajah Kristus dalam hostia ataupun roti yang dipecahkan bagi kita? Atau kita masih dikuasai dan ditutup oleh ketakutan dan keraguan hati kita atau pemahaman tafsiran kita sendiri terhadap Kristus? Saudara dan saudari, setakat ini sahaja perkongsian video kita kali ini. Baiklah, jangan lupa untuk terus setia dengan DP Channel dan ingat, jangan pernah ragu akan Tuhan. Tuhan memberkati semua. Haleluya.